ngobrol bareng Gus Miftah Los Rarewe. Masih bersama Habib Jafar dan juga Bapak Rul Mustofa. Nah, ini kita mau ngasih pertanyaan terakhir nih. Kita tahu Mas Rul Mustofa nih udah memilih jalan ninjanya untuk membantu tadi 1000 janda bahkan udah lebih. Sekiranya dari saat itu sampai sekarang nih meski menafkahi mereka, apa sih yang didapat Pak? Bahagia. Kebahagiaan. Bahagia pastinya. Ya bahagia pastinya karena kita bisa terus menjadi bagian dari bahagia para janda. Kedua, sebenarnya ini sebuah pesan buat semua orang gitu untuk menghormati semua perempuan gitu kan. Untuk memberi juga kalau untuk anak-anak muda itu jangan ditinggalkan ibunya gitu. Ibunya ketika udah lansia jangan dikirim ke panti asuhan. Setuju. Karena habit dari orang yang sudah lansia itu pingin ada di tempatnya, di kampungnya, di rumahnya. Karena di situ banyak memori, banyak kenangan yang dia tetap akan ada di situ gitu, sampai dia menghembuskan napas terakhir. Jadi jangan dikirimkan ke panti-panti asuhan karena itu bukan keinginannya dia. Saya sepakat nih, Beb. Saya jadi ingat, birru aba'akum tabirrukum abna'akum. Muliakanlah orang tuamu, maka anak-anakmu akan memuliakanmu. Kalau hari ini ada seorang anak menuntun orang tuanya ke panti jompo, siap-siap. Satu saat Anda menjadi orang tua, akan dituntun ke panti jompo oleh anak-anak. Kalau hari ini ada seorang anak menyanyiakan kedua orang tuanya, siap-siap. Ketika engkau menjadi orang tua, akan disia-siakan oleh anakmu. Pesannya luar biasa. Kalau Habib ini, Betul. pada akhirnya kan juga memilih jalan seperti sang ayah. Mendedikasikan diri di jalan Allah. Gimana reaksi orang tua atau keluarga besar melihat Habib dengan pola dakwah seperti hari ini? Terutama ayah lah, saya ingin tahu ini. Ayah sebenarnya sangat senang, sangat mendukung, karena ini sebenarnya cita-cita ayah saya. Ketika kelas 1 SD, raport saya yang menuliskan kolom cita-citanya adalah ayah saya sendiri. Jadilah ulama yang intelektual. Artinya ulama yang bisa berbicara dengan semua kalangan. Mau itu kalangan intelektual, kalangan tradisional, kalangan artis atau siapapun. Jadi setiap hari itu kadang ada video saya di YouTube yang saya agak nonton, ayah saya yang ngirimi. Saking dia Bangga? senangnya, bangganya. Dan bagi saya, ya itu upah terbesar dari apa yang saya lakukan. Bukan yang lainnya, tapi itu. Karena saya selalu merasa bahwa semua ini karena ayah saya. Sehingga saya tidak pernah sekalipun mengoreksi orang yang memanggil saya sebagai Habib Ja'far. Ja'far itu nama ayah saya. Husin itu Husin nama saya, nama tapi saya Habib. nggak pernah menegur. Karena biarlah itu sebagai hal terkecil yang mungkin sebagai bentuk balas budi atau apresiasi saya kepada ayah saya. Jadi keterkenalannya nggak apa-apa, ayah saya yang terkenal. Yang penting amplopnya tetap ke saya. Kalau saya nggak penting amplop sih. Terus? Yang penting isinya. Sobat Kepo, tadi Gus Miftah pernah menyampaikan, khatibun nas biqadri uqulihim. Berbicara kepada manusia sesuai dengan kemampuan akalnya. Maka metodologi dakwah ternyata dari zaman ke zaman itu mengalami perubahan yang luar biasa. Mengalami perkembangan yang luar biasa. Di zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau menggunakan dakwah bil lisan. Bilisan. Bagaimana kemudian kekuatan retorika Kanjeng Nabi mampu menaklukkan orang-orang Jazirah Arab. Kemudian di zaman sahabat berkembang lagi dakwah dengan bil kolam. Mulai dibukukannya Al-Quran, Mushaf Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian di zaman Wali Songo kita mengenal bisakofah dengan menggunakan budaya. Maka muncullah lagu-lagu seperti Lir Ilir, Tombo Ati, Turi-Turi Putih dan lain sebagainya. Dan hari ini yang dilakukan oleh Beb Husin adalah bil medsos. Dakwah dengan menggunakan medsos. Bagaimana kemudian kita lihat? Kawan-kawan kita polisi, tentara punya satu pistol. Barangkali satu pistol, satu peluru hanya bisa menembus satu kepala. Tapi dengan kekuatan medsos yang kemudian disampaikan seperti Beb Husin ini, subhanallah. Satu postingan mampu menjangkau dan menembak jutaan kepala. Maka saya sering mengatakan, Miftah itu tidak alim. Ya, saya tidak alim. Tapi saya punya prinsip. Dakwah itu tidak nunggu alim. Tapi berdakwahlah sampai kamu menjadi alim. Kenapa dakwah itu berat? Iya, dakwah itu berat. Karena kalau ringan namanya dada saya.
ingin saya sampaikan adalah menjadi penting itu baik. Tapi lebih penting menjadi baik. Oke, terima kasih untuk Habib Hussein Jafar atas waktunya. Bapak Rul Mustafa juga udah hadir di sini, sharing ngobrol yang bermanfaat. Mudah-mudahan menjadi pesan yang bisa disampaikan ke teman-teman juga yang lagi nonton. Dan program ini tentunya harus disaksikan terus ya Gus setiap hari Jumat. Pukul 21.00 hanya di Ainyo. Betul. Kalau gitu saya Fani Gasani. Dan saya Gus Miftah. Kita Kami pamit undur diri. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.